Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Indriani dari kelas 2 AD3 akan mempresentasikan terkait pengerjaan saya untuk tugas besar komputer grafik praktik 2 dimensi. Nah, di sini akan saya jalankan terlebih dahulu programnya. Ada di sini. Sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu apa saja sih objek-objek komponen-komponen yang ada di dalam pengerjaan tugas besar yang saya kerjakan tentang wayang. Yang pertama ini ada wayangnya terlebih dahulu, wayang, lalu ada gunungannya, dan juga ada awan dan juga matahari. Awan dan mataharinya di sini saya buat menggunakan basic primitif, lingkaran, dan juga garis. Lalu selain itu untuk wayang dan juga gunungannya saya buat menggunakan kurva Bezier. Lalu animasi apa sih yang ada di sini? Animasi yang saya gunakan di sini adalah animasi lintasan trapesium untuk matahari. Lalu ada animasi lintasan linier untuk awan. Nah, untuk interaksi antar antar wayang di sini dengan yang ada di keyboard itu saya buat agar wayangnya di sini bisa maju baik ke kanan ataupun ke kiri dengan menggunakan arrow kanan kiri di keypad. Lalu selanjutnya selain menggunakan kanan kiri di sini, ketika saya klik kanan, ini bisa di flip wayangnya. Jadi wayangnya bisa berbalik. Nah, untuk selain itu juga, wayangnya bisa melompat dengan saya mengklik space atau spasi, dan juga bisa menembakkan proyektil ataupun peluru, baik itu ke kanan maupun ke kiri. Seperti itu. Lalu di sini izinkan saya untuk menjelaskan apa saja yang ada di sintaks, motif, animasi, dan interaksi. Yang pertama di sini ada PY5. Jadi PY5 ini adalah library processing dari Python-nya sendiri untuk menggambar dan juga mengelola grafik. Selanjutnya untuk primitif basic dan primitif lain di sini itu untuk fungsi-fungsi dasar gitu yang digunakan untuk membentuk seperti lingkaran, terus lalu ada persegi dan juga garis menggunakan algoritma seperti algoritma Bresenham. Nah, selanjutnya di sini ada numpy. Numpy di sini itu digunakan biasanya untuk membuat array gitu ya, list array dalam transformasi geometrik. Selanjutnya juga dalam ada primitif transformasi, transformasi V2 ataupun matriks. Nah, di sini itu untuk modul-modul gitu ya, yang fungsi-fungsi yang menyediakan fungsi transformasi seperti translasi, scaling, ataupun operasi-operasi transformasi matriks lainnya. Nah, selanjutnya di sini kita memasuki ke kelas wayang. Nah, di sini sudah dibentuk dengan menggunakan OOP, prinsip OOP Clean Code gitu ya. OOP di sini itu adalah Object Oriented Programming, jadi sehingga hanya kelas-kelasnya di sini yang disebutkan utama gitu. Jadi di sini ada kelas wayang, ada kelas gunungan, dan lain-lain. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait kelas wayang terlebih dahulu. Untuk kelas wayang di sini itu mendefinisikan terkait objek-objek wayangnya itu sendiri. Objek wayangnya itu sendiri itu seperti posisi posisi di sini tuh ada posisi X dan Y-nya, di mana ketika di flip ke kanan maka dia akan true, sedangkan jika di flip ke kiri maka dia akan false. Nah, di sini juga ada terkait eh, aksi-aksi yang digunakan oleh wayang itu sendiri, seperti ada kecepatan lompatannya, lalu ada melompatnya, lalu gravity, jump height, initially, dan lain-lain. Juga di sini ada self projectile, di sini itu untuk menembak menggunakan peluru yang berwarna merah tadi. Nah, selanjutnya di sini ada move left. Nah, move left di sini ketika wayang ingin berbalik ke kiri. Nah, ketika wayang berbalik ke kiri, maka is flip-nya itu false karena originalnya si wayang itu memang menghadap ke kiri, jadi sehingga tidak usah dibalik. Sedangkan jika berbalik ke kanan, maka is flip-nya itu true karena wayangnya dibalikan ketika menghadap ke kanan. Seperti itu. Selanjutnya untuk jam di sini, jam di sini itu untuk melihat ya apakah dia true gitu, apakah dia true jumping, apakah dia benar-benar melompat, dan di sini true. Jam jam speed di sini itu untuk kecepatan melompatnya ke arah ke arah Y gitu. Nah, selanjutnya juga ada update position. Nah, update position ini juga sama, lebih ke mengelola pergerakan wayang ketika ia melompat gitu. Kalau misalkan di sini itu settingannya, maka di sini di update position itu betul-betul pergerakannya gitu yang dibuat di sini. Jadi kalau misalkan wayang melompat gitu ya,
maka akan diupdate gitu, dan gravitasinya juga akan dikurangi jadi sebagai pemberat kecepatan naik wayang tersebut. Selanjutnya di sini juga ada shoot. Ini untuk draw self di sini saya gunakan untuk menggambar wayangnya itu sendiri gitu dengan peraturan NP-array. Di sini juga untuk mengatur apakah dia bisa berbalik atau tidak, center self centernya di mana, untuk arah dari balikan dan tidak dibaliknya di mana, dan apakah dia betul-betul di flip atau tidak. Nah, di sini untuk pengaplikasian flip transformasi. Dan di sini juga saya menggambar wayang Arjunanya menggunakan Bezier curve sampai bawah. Terus di sini ada shoot projectile. Nah, shoot projectile ini untuk membuat projectile yang akan ditembakkan tadi gitu berdasarkan arah wayang. Maka dia direction satu ini untuk menembak ke kiri dan direction min satu ini untuk menembak ke kanan. Nah, seperti itu. Di sini juga ada update projectile-nya. Projectile-nya itu untuk memperbarui gitu posisi semula dari projectile yang ditembak, dan juga menghapus projectile kalau memang misalkan sudah ada di jarak tertentu gitu yang keluar dari layar. Jadi kalau misalkan keluar dari kanvas, projectile-nya otomatis akan terhapus. Nah, selanjutnya di sini ada display projectile juga. Di sini juga sama untuk menggambar setiap projectile yang ada di dalam daftar self projectile yang sudah dijelaskan di atas tadi. Selanjutnya di sini ada gunungan. Nah, kelas gunungan di sini sama menggunakan X dan Y gitu koordinatnya, menggunakan Bezier curve juga untuk drawingnya. Selanjutnya di sini ada projectile. Nah, kelas projectile ini untuk posisinya juga sama memiliki X dan Y, tapi di sini ada tambahan speed X dan speed Y untuk kecepatan. Nah, di sini lalu ada update-nya juga. Update di sini itu untuk memperbarui posisi projectile gitu sesuai dengan kecepatannya. Draw out di sini untuk menggambar projectile sendiri. Di sini saya menggunakan basic ellipse. Nah, selanjutnya di sini ada sun. Kelas sun di sini adalah matahari. Matahari ini bergerak mengikuti jalur yang tadi sudah ditentukan menggunakan lintasan trapesium. Nah, di sini pergerakannya itu menggunakan jalur-jalurnya itu menggunakan points di sini. Points itu berbentuk daftar koordinat gitu ya. Lalu di sini ada speednya. Speednya itu untuk mengelola kecepatan dia bergerak, matahari itu bergerak dari satu titik ke titik yang lainnya, ke titik berikutnya. Selanjutnya di sini ada update position. Update position itu untuk memperbarui posisi matahari sesuai dengan target titik tujuannya. Seperti tadi dari arah kiri bawah ke kanan, lalu ke kanan atas, lalu lurus, lalu ke kiri ke kanan bawah, lalu keluar 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 kanvas, lalu kembali lagi ke kiri kiri bawah. Nah, selanjutnya di sini untuk ini adalah eh, pembuatan mataharinya itu sendiri, lingkarannya menggunakan basic lingkaran, dan juga garis yang titik-titik keluarnya itu menggunakan line Bresenham. Selanjutnya di sini ada cloud atau awan itu sendiri. Nah, awan itu mendefinisikan ada garis koordinatnya X dan Y dan juga kecepatannya. Nah, kecepatan di sini itu menggunakan speed. Speednya itu 4. Dan juga di sini ada width di sini sebagai lebar dari awannya itu sendiri. Selanjutnya ada scene di sini. Nah, ini untuk pembuatan dari awan itu sendiri menggunakan basic lingkaran. Selanjutnya ada scene. Nah, scene di sini itu untuk pembaruan gitu ya, untuk objek utama gitu yang digabungkan di sini ada wayang gitu ya, lalu ada matahari, ada awan, ada gunungan. Nah, masing-masing ini memiliki posisi dan juga logika pembaruannya di sini sendiri gitu. Nah, ini adalah kondisi awal mereka. Selanjutnya ada update-nya juga. Nah, update-nya itu untuk memperbarui posisi seluruh objek yang ada di dalam scene. Jadi ketika dia bergerak atau dia bertranslasi atau dia berinteraksi, nah update pergerakannya itu ada di sini, ada di scene untuk update gitu ya, untuk update memperbarui seluruh objek gitu di dalam scene. Nah, selanjutnya di sini ada setup. Setupnya di sini itu untuk eh, dipanggil sekali ya biasanya untuk mengatur ukuran layar gitu biasanya. P5 size di sini untuk mengatur ukuran kanvas. Lalu ada pengaturan tentang frame rate di sini untuk banyak 60% ya. Itu tuh untuk mengontrol waktu kecepatan frame-nya gitu per detik. Selanjutnya di sini ada draw. Nah, draw juga di sini untuk dipanggil gitu ya berulang kali ketika ingin memperbarui atau menggambar seluruh elemen di layar gitu di kanvas. Nah, selanjutnya di sini itu ada key press yang terakhir. Key press ini untuk adalah fungsi gitu ya. Fungsi untuk mengatur kontrol dari gambar itu sendiri gitu ya, dengan
diubah menggunakan input dari keyboard. Nah, input dari keyboard ini menggunakan misalkan tadi untuk wayang gitu, wayang melompat di sini menggunakan jamnya itu menggunakan spasi. Lalu untuk ke arah kanan itu menggunakan arrow left, ke arah eh ke arah kanan itu menggunakan arrow right, ke kiri menggunakan arrow left. Selanjutnya di sini juga untuk menembakkan proyektil menggunakan A seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan terkait sumber inspirasi yang saya dapatkan. Sebelumnya, saya buat ini tuh awalnya ingin sound shape ya, tapi ternyata sound shape itu tidak terlalu solid untuk dibuat hanya menggunakan stroke saja gitu. Jadi kurang menarik juga. Jadi saya putuskan untuk kembali lagi ke wayang yang ingin saya buat di awal, yaitu Arjuna. Sebetulnya inginnya tadi dua pasang, tapi karena dia bisa flip ya, disambil saja gitu. Jadi bisa balik kanan balik kiri. Untuk latarnya di sini, kalau misalkan teman-teman yang lain biasanya itu menggunakan background image, tapi karena ada batas langit dan tanahnya, sehingga agak kesulitan untuk membuat background yang bisa menghubungkan antara langit dan juga bawahnya. Nah, untuk gunungannya di sendiri, ini saya menggunakan referensi dari sini. Sebetulnya ada referensi yang aslinya, tapi saya tidak menemukan referensi yang betul-betul ini karena saya lupa menyimpannya di mana. Lalu selanjutnya untuk ini ada di PNG3. Seperti itu. Nah, untuk readme-nya sendiri, izin menjelaskan dulu. Nah, saya itu membuat Arjuna dan gunungan di hari yang cerah. Sebetulnya ini juga saya ingin tambahkan menggunakan proyektil, tapi proyektil itu sebenarnya masuknya ke interaksi, jadi tidak apa-apa. Nah, di sini ada penulis program, lalu ada deskripsi. Nah, deskripsi dari motif dua dimensi saya itu sendiri itu menampilkan wayang dan Arjuna di hari yang cerah. Jadi hanya ada wayang, gunungan, matahari, dan juga awan, tapi statis gitu, tidak bergerak. Selanjutnya di sini ada motif dua dimensi. Nah, dua dimensi ini disertai dengan animasi dari matahari dan lintasan trapesium tadi dari kiri ke kanan, kanan ke atas, atas dari atas lurus, lalu ke kanan bawah, lalu kembali ke kanvas, keluar ke kanvas, lalu kembali lagi dari kiri. Seperti awan juga sama, dia keluar dari berjalan linear dari kanan ke kiri, keluar kanvas lalu balik lagi ke kanan. Nah, selanjutnya untuk motif dua dimensi yang saya jelaskan tadi itu tadi ada objeknya Arjuna dan juga gunungan. Selain itu juga ada animasinya untuk matahari dan juga awan dengan animasi lintasan trapesium yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu juga ada interaksi di sini dari wayangnya sendiri itu dari jadi bisa ke kanan dan ke kiri menggunakan arrow left and right. Terus lalu juga ada menggunakan spasi untuk lompat dan juga untuk menembak proyektil menggunakan A. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.